Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi FR soal HOTS dan terbaru dari TKP CPNS 2023. Sebelum kita bahas, dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan video ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video TKP CPNS 2023, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, teman-teman bisa subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel online kami, di sini kami informasikan bahwa kami memiliki bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, dan kami juga membuka kelas untuk UTBK, CPNS, dan sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, teman-teman bisa menanyakan info pendaftaran dan price-listnya di admin WA kami dengan menghubungi nomor 083 861 705 343. Oke, langsung saja ya kita bahas PR yang kemarin. Saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya. Kebetulan, bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Maka saya akan kira-kira sikap kita kalau pertemuan RT-nya di tempat orang yang tidak kita suka, sikap kita seperti apa? Apakah yang A, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa? Yang B, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang saya. Yang C, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Yang D, tidak menghadiri pertemuan RT tersebut. Yang E, hadir sebentar saja dalam pertemuan RT tersebut. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Oke, kita analisis dulu ya. Untuk opsi yang D, tidak menghadiri pertemuan tersebut, ini tentu poinnya paling kecil ya teman-teman. Kemudian untuk poin 2-nya itu yang E, kita hadir tapi buru-buru pulang. Itu kan menunjukkan kalau kita tidak berminat untuk sosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian opsi yang ketiga, yang poinnya 3, itu di opsi B teman-teman. Karena di sini kita tidak perlu untuk mengklarifikasi semua cerita buruk kita. Karena tanpa mengklarifikasi pun orang sekitar itu bisa menilai kita baik atau buruk. So, untuk mengklarifikasi kita tidak perlu melakukan. Kemudian poin 4 dan 5-nya antara poin A dan poin C. Kita lihat opsi yang menunjukkan bahwa kita itu bisa bersosialisasi baik dengan masyarakat. So, untuk yang A, tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa. Ini poinnya 4, sedangkan poin yang tinggi ini di poin yang opsi C. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Jadi di sini kita punya effort untuk memperbaiki hubungan yang sudah jelek itu. So, jawabannya adalah yang C. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya benar. Nanti jawaban kalian akan kami pin di kolom komentar di video sebelumnya. Oke, lanjut lagi ya. Dalam sebuah rapat RT diusulkan supaya warga kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman. Menurut saya, apakah yang A, hal itu kurang diperlukan karena pembangunan gedung pertemuan sudah dikerjakan oleh ahlinya? Yang B, lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja. Yang C,
sangat tidak diperlukan karena RT telah keluar uang banyak untuk membayar kontraktor tersebut. Yang D, penting untuk mempererat kebersamaan antar warga RT. Yang E, penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga RT terhadap fasilitas gedung pertemuan tersebut. Oke teman-teman, di sini kasusnya kita itu sedang membangun gedung pertemuan RT, tapi gedung tersebut itu sudah dikerjakan oleh kontraktor yang berpengalaman. Tentunya warga kita sudah membayar kontraktor tersebut. Nah, karena sudah dibangun oleh kontraktor yang berpengalaman, maka lebih baik kerja bakti itu kita gunakan untuk hal yang lain. Misalkan untuk kebersihan lingkungan. So, jawaban yang paling besar poinnya adalah yang B. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Lanjut lagi, kita ke soal selanjutnya. Suasana di lingkungan tempat saya tinggal memanas karena adanya perbedaan pada pandangan politik. Sering terjadi perbedaan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Yang saya lakukan, yang mana nih teman-teman? Apakah yang A, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan tersebut? Yang B, berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dengan saya? Yang C, mencari cara supaya suasana lingkungan kembali kondusif, mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa kebersamaan di lingkungan lebih penting daripada perbedaan pandangan politik mereka. Yang E, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, di sini tuh lingkungan kita sedang memanas karena politik. Nah, sikap kita yang paling tepat yang mana? Tentu saja yang paling tepat itu kita tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Kenapa? Karena bagaimanapun kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita tentang politik, itu alangkah baiknya kita tidak terpengaruh. Poin 4-nya di opsi A teman-teman. Lalu poin 3 di opsi C. Poin 1 di opsi B. Karena kita itu di sini berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dengan saya. Padahal setiap orang itu punya hak dalam politik. Nah, kemudian poin 2-nya di opsi D. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Menurut saya, dalam bersosialisasi dengan tetangga di dalam masyarakat, seharusnya kita seperti apa? Apakah yang A, bersikap aktif dan memberikan peran positif pada mereka? Yang B, apa adanya sesuai kepribadian saya? Yang C, bersikap pasif dan menunggu untuk diajak terlebih dahulu? Yang D, bersosialisasi seperlunya saja? Yang E, menempatkan diri sesuai kondisi lingkungan yang ada. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Kita dituntut untuk aktif dan memberikan peran positif pada masyarakat sekitar. Kalau yang B ini kurang tepat ya teman-teman. Apa adanya sesuai kepribadian saya. Nah, kalau kepribadiannya kita itu kurang pas, ya kita nggak boleh mempertahankannya. Kemudian yang C ini kurang tepat karena di sini pasif. Yang D, bersosialisasi seperlunya saja, ini juga kurang tepat. Yang E, menempatkan diri sesuai kondisi lingkungan yang ada, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah kita aktif dan memberikan peran positif. Lanjut lagi. Kantor saya sepakat untuk membuat grup di sebuah program jejaring sosial untuk mempermudah komunikasi dan berbagi informasi.
Sementara gadget saya belum mendukung untuk program tersebut. Apa yang akan kita lakukan? Apakah yang A, menunggu ada uang lebih untuk membeli gadget yang bisa saya gunakan untuk ikut grup kantor tersebut? Yang B, tidak ikut grup karena saya masih bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi saat berangkat kerja. Yang C, segera mengganti gadget saya supaya bisa ikut ke dalam grup tersebut. Yang D, tidak ikut grup dan meminta informasi dari grup pada teman yang ikut grup tersebut. Yang E, ikut grup jika saya sudah ada keinginan untuk mengganti gadget saya. Nah, di sini poinnya, kita mengikuti perkembangan teknologi itu penting, teman-teman, terutama dalam dunia pekerjaan. Nah, langkah yang paling tepat adalah mengganti gadget kita. Tidak perlu yang baru, asalkan masih mendukung program yang sedang beroperasi saat ini. Jadi kita itu tanggap terhadap permasalahan yang kita hadapi, dan kita mengikuti perkembangan zamannya. Karena zamannya di sini gadget, maka kita harus segera mengganti gadget kita. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya, atau DM IG kami di @master_utbk. Yuk, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Yang mana nih, teman-teman? Apakah yang A, meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual? Yang B, meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan Anda? Yang C, saat Anda berada di tempat yang sinyalnya kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesok harinya. Yang D, berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Yang E, meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oke, di sini permasalahannya kita kerja lapangan dan susah sinyal. Nah, kita sebagai pegawai harus menunjukkan mampu menghadapi masalah atau tantangan. Nah, sebaiknya kita itu berusaha dulu semaksimal mungkin, baru kalau misalkan tidak bisa berusaha sendiri, kita bisa mencari bantuan kepada orang lain. So, dari opsi A sampai opsi E, jawaban yang poinnya paling banyak itu yang D. Kenapa? Karena yang D ini menunjukkan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sinyal. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A, mengajar rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Yang B, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. Yang C, meminta orang lain untuk mengajari Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. Yang D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Yang E, mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Oke, di sini kita kan kerjanya tim ya, teman-teman. Jadi kita itu harus bisa berkolaborasi dengan tim kita. Nah, untuk opsi yang poinnya paling rendah itu yang C, teman-teman. Kenapa? Karena kita langsung meminta
karena kita langsung meminta bantuan kepada orang lain, padahal kita punya rekan-rekan. Terus untuk poin 2 itu di opsi E teman-teman, karena di sini kita menggunakan jam sepulang jam kantor. Lalu poin 3 itu di opsi A, di sini ada waktu kosong, itu yang kurang tepat teman-teman. Kemudian poin 4 di opsi B, sedangkan poin yang paling besar adalah yang D, mencari informasi di internet. Karena banyak informasi yang dapat dipelajari di internet, dengan mempelajarinya bersama-sama, maka nanti informasinya dan proses pembelajarannya itu akan berlangsung lebih cepat dan lebih mudah dipahami. So, jawabannya adalah yang D. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.